Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SMP Al-Izzah yang dirahmati Allah, anak-anakku siswa SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan keluarga yang ada di rumah. Alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa merasakan nikmatnya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, meskipun dengan keadaan yang sangat berbeda dari sebelumnya, dengan adanya virus corona, wabah yang menyerang seluruh dunia, sehingga kita harus melakukan social distancing atau physical distancing untuk mengurangi resiko penularan. Pada kesempatan kali ini, Pak Fikri selaku fasilitator bahasa Inggris di SMP Alam Al-Izzah diberikan amanah untuk memberikan sedikit materi di awal bulan puasa ini. Materi ini adalah sesuai dengan modul yang telah diberikan di Voxa. Nanti bisa dicek dan bisa diprint sehingga menjadi panduan kegiatan anak-anak selama Ramadan bersama keluarga di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji sebuah kitab ya, jadi kita dalam kesempatan kali ini ngaji kitab yang berjudul Maqasidus Shaumi. Maqasidus Shaumi artinya tujuan-tujuan berpuasa. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, Sultanul Ulama, gelarnya adalah sultannya para ulama, nama beliau Al-Izz bin Abdussalam, Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdissalam As-Sulami, yang wafat pada tahun 660 Hijriyah. Baik, langsung saja kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabus Shaumi, ya ini kitab tentang puasa. Wa fihi asyratu fusulin, dan dalam kitab ini ada 10 pasal atau 10 bab. Pembahasan dalam kitab tentang saum ini ada 10 bagian. Al-faslul awal, pasal yang pertama atau bab yang pertama, fi wujubihi, tentang kewajibannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam agama Islam, ibadah-ibadah itu bersifat tauqifiyah atau paten. Harus ada dalilnya. Jadi ketika kita berbicara tentang kewajiban puasa, harus ada dalilnya baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Di sini ulama penulis kitab ini pertama menyitir ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 183. Jadi anak-anak, kalau kita ditanya apa dalil kewajiban puasa, dalilnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah 183. Kemudian dalam ayat tersebut disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Menurut penulis kitab ini, maknanya la'allakum tattaqunan nara bisaumihi, agar kalian semua terjaga atau melindungi diri kalian dari ganasnya atau pedihnya siksa api neraka bisaumihi, yaitu dengan puasa yang dilakukan. Fa inna saumahu sababun li ghufrani dzunub al mujibati linnar.
Karena puasa yang dilakukan menjadi sebab turunnya ampunan atas dosa-dosa, yang mana kita ketahui dosa-dosa itu akan menyebabkan kita layak masuk neraka. Nah, ketika kita melakukan puasa, puasa itu menjadi sebab turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dibersihkan dari dosa-dosa tersebut. Tentunya jika puasa kita memenuhi syarat-syaratnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya penulis kitab ini menyitir satu hadis. Jadi Al-Quran kemudian hadis. Wa fis sahihaini, dan di dalam kitab As-Sahihaini. Nah, ini perlu dicermati oleh anak-anak. Jika dalam suatu khutbah, suatu makalah, suatu tulisan disebutkan nama kitab As-Sahihain, itu artinya maksudnya adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini ada di dua kitab, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa ini menjadi penting? Karena dua kitab ini adalah kitab yang berisi hadis-hadis sahih yang menjadi rujukan umat Islam dalam menjalankan amal ibadah mereka. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin, ala an ta'budallah wa takfuru bima dunahu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Al-Islam, agama Islam, buniyal islamu ala khamsin, dibangun di atas 5 fondasi. Ala an ta'budallah, yaitu agar kalian beribadah hanya kepada Allah, wa takfura bima dunahu, dan kafir terhadap sesembahan lain selain Allah. Dalam riwayat hadis lain, redaksi hadisnya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu mengucapkan kalimat syahadat atau bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah. Wa iqamis sholati, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjul baiti, pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, wa saumi ramadan, dan menjalankan puasa Ramadan. Sekarang coba anak-anak tirukan. Buniyal islamu ala khamsin. Ayo coba. Buniyal islamu ala khamsin. Ala an ta'budallah wa takfura bima dunahu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjul baiti wa saumi ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu tadi adalah pasal pertama yang membahas tentang dalil kewajiban melaksanakan puasa. Ada dari Al-Quran dan hadis. Jika suatu amalan ibadah ada dalilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu sudah kuat dan harus dijalankan. Oke, kemudian Al-Faslu Tsani, bab kedua atau pembahasan bagian 2, fi fadhailihi, tentang keutamaan puasa. Lisaumi fawaidun, puasa memiliki beberapa fawaidun. Fawaidun jam'u faidah. Kata fawaid adalah jamak dari faidah atau faedah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, raf'ud darajati, mengangkat derajat seorang hamba. Wa takfirul khoti'ati, menebus dosa-dosa dan kesalahan. Wa kasrus syahawati, untuk mengekang hawa nafsu.
wa taktsirus shadaqati, memperbanyak sedekah, wa tawfirut ta'at, memperbanyak amal ketaatan, wa syukru alimil khafiyat. Nah, mensyukuri hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui ketika dalam kondisi normal. Contohnya, ketika kita tidak berpuasa, kita akan menjalani kehidupan sehari-hari normal saja, makan, minum, tanpa kekurangan. Akan tetapi ketika kita puasa, melaksanakan lapar, merasakan lapar, nah ada sesuatu yang baru kita rasakan. Oh, ternyata begini rasanya saudara-saudara kita yang tidak mampu, tidak bisa makan, kekurangan, kelaparan. Nah, kita bisa merasakan itu juga, sehingga timbul rasa syukur dalam hati kita bahwasanya selama ini kita walaupun kekurangan secara jumlah tapi cukup untuk memenuhi kehidupan kita. Kemudian wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, yaitu menjauhkan kita dari bahaya-bahaya maksiat wal mukhalafat, dan hal-hal yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui kalau puasa pasti kita akan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa tersebut. Misalkan kita mengurangi hal-hal yang tidak berguna, mendengarkan musik, kemudian berbicara kotor, atau melihat akun-akun media sosial yang kontennya tidak jelas dan lain sebagainya. Jadi dengan puasa kita bisa menahan hawa nafsu, mengarahkan diri untuk hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, belajar, mendaras pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan lain sebagainya. Kemudian puasa itu tentu memiliki hal-hal yang membatalkannya. Nah, ini PR untuk anak-anak ya. Jadi coba setelah mendengarkan video singkat materi ini, anak-anak mencoba mencari atau bertanya kepada orang tua, ibu, ayah, atau kakak, atau ustadz di lingkungan yang ada, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tentunya kalau anak-anak latihan puasa harus tahu apa saja yang membatalkan puasa. Nah, coba dicari. Kemudian selain itu coba anak-anak meresum. Jadi apa yang sudah Pak Fikri sampaikan tadi, mulai dari awal apa judul kitab yang dikaji ini, siapa penulisnya, wafat tahun berapa. Nah, coba ditulis, diresum atau dirangkum di satu kertas, satu lembar saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi tetap ringan, jadi anak-anak mendapatkan tambahan ilmu dan bisa berpikir kritis dan bisa merasakan pengalaman mengaji kitab. Nah, jadi kita kalau belajar agama Islam itu harus sungguh-sungguh dari berbagai sumber yang asli. Nah, demikian materi yang bisa Pak Fikri sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya, Pak Fikri mohon maaf. Semoga anak-anak sekalian tetap semangat menjalankan puasa dan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh, dan di akhir bulan Ramadan nanti bisa mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Baik, kita tutup materi pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.